Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Qala fi tafsir setelah 150 ba'dal miyah 153 yas'alukal yahudu ayyuhar rasul, orang-orang Yahudi meminta kepadamu wahai rasul mukjizat mithla mukjizati Musa, seperti mukjizatnya Musa. Tashhadu, mukjizat yang akan menjadi saksi laka bisidqi, kebenaran kerasulanmu. Apa yang mereka minta? Bi an tunazzila alaihim, engkau turunkan kepada mereka suhufan minallahi, lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala, maktubatan, yang tertulis. Mithlu maji'i Musa bil alwah min indillah, seperti Musa datang membawa lembaran-lembaran Taurat min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi SAW Al-Qur'an beliau hafal, ya, turun kepada beliau berupa wahyu dan beliau hafal. Seperti dalam surat Qiyamah itu kan, la tuharrik bi lisanaka litajala bi, dan seterusnya. Sedangkan Musa mendapatkan alwah, lembaran-lembaran Taurat. Jadi Yahudi modus, ya, mereka mau beriman kalau Nabi SAW itu punya mukjizat seperti Nabi Musa tadi. Fala ta'jab ayyuhar rasulu, maka engkau wahai rasul janganlah heran. Faqad sa'ala aslafuhum, pendahulu mereka telah meminta Musa kepada Musa alaihissalam ma huwa a'zam, yang lebih parah dari itu. Sa'alu an yuriyahumullah alaniyatan, mereka minta kepada Musa agar Musa memperlihatkan Allah kepada mereka alaniyatan, terang-terangan.
Fasuiqu, akhirnya mereka disambar petir. Bisababi dzulmihim anfusahum, disebabkan mereka menzalimi diri mereka. Hina sa'alu, di mana mereka minta amron, satu perkara, laisa min hakim, ya, bukan hak mereka. Wa ba'da an ahyahumullahu ba'da as-sa'ti, dan setelah Allah hidupkan kembali mereka setelah sebelumnya pingsan, setelah sebelumnya mati. Mati di sini mati ajal apa hukuman? Masih ingat? Hah? Mati ajal apa mati hukuman? Hukuman, uqubah, bukan ajal ya. Jadi mereka mati dihidupkan kembali, masih di dunia. Mati kok dihidupkan kembali padahal masih di dunia. Karena matinya mati apa? Hukuman, uqubah, bukan ajal. Wa syahadul ayat, wa ba'da an ahyahumullahu ba'da as-saqi, setelah Allah hidupkan kembali mereka setelah disambar petir, mati disambar petir, dan mereka melihat ayat-ayat yang jelas ala yadi Musa, di tangan Musa al-qati'ati binafsi syirki, yang ayat-ayat itu ya tegas-tegas menghapuskan segala kesyirikan. Ternyata mereka abadul ijla min dunillah, mereka malah ya beribadah kepada sapi, kepada patung sapi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini lebih parah ya kan? Lebih parah dari permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Orang Yahudi minta kepada Nabi mendatangkan ya lembaran-lembaran Al-Qur'an, layaknya Musa mendapatkan lembaran-lembaran Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan mereka pendahulu mereka dulu minta yang lebih parah dari itu. Pendahulu mereka lebih parah, ya, minta dia apa? Diperlihatkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka di dunia, ya. Minta apa lagi? Malah mereka setelah melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa, justru mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada patung sapi. Fa'afauna an ibadatihimul ijlah, tapi Allah memaafkan mereka beribadah kepada patung sapi bisababi taubatihim, karena mereka bertobat. Karena mereka bertaubat. Kalau nggak bertobat ya nggak dimaafkan. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi. Wa ataina Musa hujjatan 'azimatan, dan kami berikan kepada Musa bukti yang sangat besar, bukti yang sangat agung, tu'ayyidu, yang mendukung sidqa, kebenaran nubuwatihi, kenabiannya. Wa rafa'na, dan kami angkat fauqa ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka, para pendahulu Yahudi, yang ahlul Bani Israel, Jabal Tur, gunung Tur Sina. Hinam tana'u, tatkala mereka menolak anil tizam bil ahdil muakkad, untuk komitmen terhadap sumpah yang ya telah disepakati, alladzi a'tuhu bil amal bi ahkami Taurat, yaitu berupa mereka mengamalkan hukum-hukum yang ada di Taurat. Mereka enggak komitmen mengamalkan hukum-hukum yang ada di Taurat, padahal itu sudah menjadi sumpah mereka kepada Allah. Maka Allah angkat bukit Tur Sina di atas mereka. Ya, kalau mereka tidak mau bersumpah lagi, mereka akan apa? Ditimpakan gunung itu kepada mereka. Wa amarnahum ayadkhulu baba Baitul Maqdis sujada, dan kami pernah memerintahkan mereka masuk ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, yakni membungkuk, rukuk, membungkuk. Fadakhalu yazhafun ala astahihim, tapi ternyata mereka malah masuk ya dengan ngisot, ya, ala astahim, yazhafun, ngisot, ya, masuk ngisot dengan astahihim, pantat mereka, ya. Dan mereka diperintahkan masuk sambil membungkuk sujud,
sambil membaca khitoh ampuni kami, mereka ganti khitohnya jadi apa? Hintoh, pakai nun. Ya, yang mereka minta, ya Allah beri kami gandum. Ini orang-orang pendahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu apa? Orang Bani Israel. Wa amarnahum, dan kami perintahkan mereka alla ya'tadu bis-sayd, agar tidak berbuat zalim dengan berburu fi yaumis sabt, pada hari Sabtu. Fa'tadau, tapi ternyata mereka melanggar, mereka zalim. Sadu, dan mereka tetap berburu. Wa akhadna alaihim, dan kami ambil dari mereka ahdan muakkadan, sumpah yang kuat. Fanaqadhuhu, tapi ternyata mereka melanggar sumpah itu. Ini perbuatan-perbuatan yang lebih parah dari permintaan Yahudi kepada Nabi SAW. Jadi wajar kalau Yahudi minta seperti itu, karena pendahulu-pendahulunya lebih parah permintaan-permintaan dan pelanggaran-pelanggarannya. Fa bima naqdhihim, ayatul lati ba'da 155. Fala'annahum, kami kemudian melaknati mereka, kata Allah. Kami kemudian menjauhkan mereka dari rahmat kami bisababi naqdhihim lil uhudi, disebabkan mereka melanggar sumpah dan perjanjian itu. Wa kaffarahum bi ayatillah wa kufrihim, dan disebabkan oleh kekafiran mereka, ingkarnya mereka bi ayatin, terhadap ayat-ayat Allah, adalah rasidqi rusuli, yang menunjukkan kebenaran rasul utusannya. Wa qadlihim, dan juga dengan sebab mereka membunuh lil anbiya, para nabi, zulman wa i'tidaan, secara zalim dan secara keji. Ya. Kami laknat mereka dengan sebab perkara-perkara ini. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah untuk menjalankan hukum-hukum Taurat, untuk mengimani Muhammad SAW. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran Rasulnya, dan mereka membunuh para nabi, ya, secara zalim. Wa qauluhum, demikian juga perkataan mereka, qulubuna 'alaiha aghtiyatun, ya, hati kami, ya, ada penutupnya. Hati-hati kami ada penutupnya. Fala tafqahu ma taqulu, sehingga hati kami tidak memahami apa yang kamu katakan. Bal tamasallahu 'alaiha, tidak demikian, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menutup hati mereka bisababi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Fala yu'minun, mereka tidak akan beriman illa imanan qalilan, kecuali iman yang sedikit. La yanfa'uhum, itu pun tidak bermanfaat buat mereka. Iman apa? Ya, fala yu'minuna illa qalila, fala yu'minuna illa imanan qalilan, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis, yang sedikit. La yanfa'uhum, iman yang tidak bermanfaat buat mereka. Iman kepada apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur seluruh alam semesta, pemberi rezeki, tapi mereka berbuat kekafiran. Ini tidak bermanfaat iman mereka. Wa kadzalika la'annahum, demikian juga kami melaknati mereka bisababi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Kami jauhkan, ya. Waftiraihim, disebabkan oleh kekufuran mereka, ingkarnya mereka, dan mereka mengada-ada dusta ala Maryam, atas nama Maryam. Mereka menuduh dusta kepada Maryam. Bimana sabuhu ilaiha minaz zina, mereka menuduh Maryam berzina. Wahya bari'atu minhu, sementara Maryam, ya, bebas dari tuduhan perzinahan itu, bebas dari berzina, ya, tidak melakukan perzinahan sama sekali. Ini sebab-sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Di ayat yang berikutnya 157 dan seterusnya juga masih menjelaskan sebab kenapa ya Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel yang merupakan leluhur Yahudi. Ya. Wallahu taala alam. Sampai ayat yang keberapa? 156.